Di era modern ini, menabung bukan lagi sekadar menyimpan uang di celengan atau rekening bank, tetapi lebih dari itu, menabung harus dipandang sebagai langkah awal berinvestasi. Banyak orang menganggap menabung adalah hal yang sulit karena godaan konsumtif yang tinggi, tetapi dengan memaksakan diri untuk menabung dan mengalokasikannya ke dalam instrumen investasi, kita bisa mencapai kebebasan finansial di masa depan. Artikel ini akan membahas, mengapa manusia harus memaksakan diri untuk menabung, untuk apa uang tersebut diinvestasikan, bagaimana cara menginvestasikan tabungan dengan tepat. 1. Mengapa harus memaksakan diri menabung? A. Inflasi menggerus nilai uang. Uang yang disimpan di tabungan biasa akan tergerus inflasi. Misalnya, inflasi Indonesia rata-rata 3–5% per tahun, sementara bunga tabungan hanya sekitar 0,5–2%. Artinya, uang kita kehilangan daya beli setiap tahun. Dengan berinvestasi, kita bisa mengalahkan inflasi. B. Kebutuhan masa depan yang tidak terduga. Dana darurat, biaya pendidikan anak, atau kebutuhan kesehatan di masa tua memerlukan persiapan finansial yang matang. Tanpa investasi, kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut. C. Mencapai kebebasan finansial. Dengan investasi, uang bisa bekerja untuk kita. Passive income dari dividen, sewa properti, atau capital gain saham bisa menjadi sumber penghasilan tanpa harus aktif bekerja. D. Meminimalisir risiko hidup. Hidup penuh ketidakpastian, PHK, sakit kritis, atau bencana ekonomi bisa terjadi kapan saja. Investasi membantu kita memiliki cadangan keuangan yang lebih kuat. 2. Untuk apa uang tersebut diinvestasikan? Investasi bukan sekadar menumpuk kekayaan, tetapi memiliki tujuan spesifik. A. Dana pendidikan anak. Biaya pendidikan naik setiap tahun. Investasi di reksadana atau saham bisa membantu mempersiapkan dana pendidikan tanpa terbebani di masa depan. B. Dana pensiun. Pensiun bukan berarti berhenti menghasilkan uang. Dengan investasi di obligasi, emas, atau properti, kita bisa tetap memiliki pemasukan setelah tidak bekerja. C. Membeli aset produktif. Investasi bisa digunakan untuk membeli properti, rumah, kos, bisnis, atau saham perusahaan yang memberikan keuntungan jangka panjang. D. Mewujudkan impian pribadi. Seperti traveling, membeli rumah impian, atau memulai bisnis, semua butuh dana besar yang bisa dipersiapkan lewat investasi. 3. Bagaimana cara menginvestasikan tabungan dengan tepat? A. Tentukan tujuan investasi. Jangka pendek, 1–3 tahun. Deposito, reksadana pasar uang. Jangka menengah, 3–5 tahun. Reksadana pendapatan tetap, obligasi. Jangka panjang, lebih besar dari 5 tahun. Saham, properti, emas. B. Pilih instrumen investasi yang sesuai. Instrumen risiko potensi keuntungan cocok untuk tabungan bank rendah-rendah, 0,5–2%. Dana darurat, deposito rendah 3–6% per tahun jangka pendek. Reksadana sedang 6–15% per tahun pemula. Saham tinggi lebih besar dari 15% per tahun jangka panjang. Properti tinggi naik seiring waktu diversifikasi. Emas sedang stabil, anti-inflasi safe haven C. Mulai dengan prinsip dasar investasi. Diversifikasi, jangan taruh semua uang di satu tempat. Risk management, sesuaikan profil risiko, konservatif, moderat, agresif. Disiplin dan konsisten, investasi rutin, misal, Rp500.000 bulan. Belajar terus, ikuti perkembangan pasar finansial. D. Gunakan strategi investasi yang terbukti. Dollar cost averaging, DCA. Investasi rutin dengan nominal tetap untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Buy and hold, beli aset berkualitas dan simpan dalam jangka panjang, contoh, saham blue chip. Dividend investing, fokus pada saham yang memberikan dividen rutin. Kesimpulan, memaksakan diri untuk menabung dan berinvestasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan jika ingin hidup lebih sejahtera di masa depan. Dengan memahami tujuan investasi dan memilih instrumen yang tepat, kita bisa mengoptimalkan pertumbuhan kekayaan sekaligus melindungi diri dari ketidakpastian ekonomi. Mulailah sekarang, karena waktu adalah aset terpenting dalam investasi. Semakin cepat memulai, semakin besar manfaat yang bisa dipetik di kemudian hari.